Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah luar biasa dalam kegiatan tabligh akbar dalam rangka memperingati 115 tahun peristiwa Perang Kamang. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz kita Koko Denis Lim. Alhamdulillah, insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah atau apalah pengalaman beliau barangkali. Di Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar kata dari kami pemerintah Nagari, kegiatan pada malam hari ini adalah kerjasama kita, kemitraan antara pemerintah Nagari Kamang Ilya dengan Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Jadi kerjasama kita dengan Universitas Muhammad Nasir itu sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Dulu diawali dengan kegiatan KKN mahasiswa-mahasiswi di sini, kemudian sudah banyak juga kegiatan-kegiatan lain, dan alhamdulillah untuk kegiatan kali ini itu adalah dalam rangka kegiatan keagamaan yaitu dakwah, dan alhamdulillah kita akan melaksanakan tabligh akbar pada hari ini. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan karena ikan sepat berenangnya bolak-balik, lebih cepat itu akan sangat lebih baik. Karena saya lihat ibu-ibu sudah tidak sabar melihat ustadznya. Ya, ibu-ibunya yang tidak sabar, bapaknya sabar aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami minta sepatah kata dari pihak Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Kepada pihak Universitas Muhammad Nasir, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk di atas Bapak dan Ibu. Dengan keterbatasan waktu ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Alhamdulillah dengan izin Allah kami sampai di Kanagarian Kamang Ilya bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Denis Lim, di mana kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama kita Universitas Muhammad Nasir dengan Kanagarian Kamang Ilya yang alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik, dan ini adalah bentuk kerjasama kita yang terwujud bentuk dakwah. Perlu kami sampaikan di sini adalah Universitas Muhammad Nasir merupakan salah satu upaya yang ada di bawah Yayasan Yarsi Sumatera Barat, di mana dengan visinya sebagai dakwah bil alam. Inilah bentuk upaya kami kontribusi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan derajat pendidikan dan juga kesehatan yang ada bagi masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Nyaman ini, Bapak Wali Negari kita yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Seterusnya juga kepada Ustaz Denis Lim yang sepertinya beliau sudah kelelahan dari pagi tadi memberikan tausiah di Padang Masjid Raya. Kemudian habis asar kita lanjut di Wali Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah kegiatan penutup hari ini di Kanagarian Kamang Ilya. Doa kita bersama semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, dimajiankan agama Islam, dan kami berharap saat ini yang menjadi kendala adalah agak menurunnya keimanan baik itu etika generasi muda. Semoga dengan menanamkan nilai-nilai keislaman ini dapat berubah atau mengembalikan adab generasi muda seperti kita dahulu kala. Ini yang sangat kita rasakan dengan adanya perubahan teknologi, perkembangan zaman ini, di
dimana generasi muda kita ini benar-benar harus kita berikan ilmu agama yang sebesar-besarnya. Dalam kegiatan ini kami di Universitas Muhammad Nasir izinkan menitipkan sedikit Al-Quran untuk dapat kita gunakan di masjid kita ini. Semoga bermanfaat. Dan dengan keterbatasan itu ini kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Terimalah amal sholih kami. Izinkan ini menjadi sesuatu yang mengundang ridho-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu 'imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya Allah yang atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Apa kabar orang baik? Semoga ini jadi wasilah Allah pulangkan kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sambungkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir nafas kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, tuan guru, tokoh masyarakat, khusus amir kita ini Kamang Hilir, Kamang Hilir Ustaz Khudri Arhami. Izin Ustaz, terima kasih diizinkan ngaji bareng di Masjid Ustaz Ampang. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini, tapi mungkin dikoreksi lah, bukan Ustaz ini Maya. Hamba Allah yang terlalu banyak dosanya saja, tapi bukti Allah maha baiknya ya begini, ditutupi aib-aib diri ini sampai diizinkan ngaji di sini ya. Maka semoga pertemuan ini jadi kebaikan, jadi amal sholih. Alhamdulillah. Kebayang kita udah capek ngelakuin segala macam hal, terus tidak dapat apa-apa, tidak jadi apa-apa, rugi tidak? Rugi. Karena ingat, ini nasihat dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikutip dari kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kitab Az-Zuhud. Beliau kasih nasihat kayak begini: semua orang adalah tamu, dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti akan pulang. Kayak bapak di sini bakal nginep di sini? Enggak, tamu bakal pulang. Dan semua yang kita punya harus dikembalikan. Maka ketika semua orang udah pergi, relasi yang melindungi kita, backingan, orang-orang yang selalu menjaga, mendukung, pergi semuanya. Lalu semua yang kita jadikan pegangan, harta dan lain-lain, semuanya sudah dikembalikan. Terus apa sisanya? Rugi ya. Makanya mudah-mudahan capek-capeknya datang ke sini, mungkin harusnya sudah jam istirahat tapi masih mau kumpul di sini. Kalau niatnya untuk ngaji,
siapapun yang bicaranya datang atau enggak, tetap jadi amal soleh. Tapi kalau niatnya buat foto sama yang bicara, nah ya nggak apa-apa sih, cuman jangan sampai rugi ya. Sehingga kalau ditanya waktu itu, kok kalau semua hal itu Allah yang menentukan, terus buat apa kita capek-capek berusaha, berikhtiar? Ibu masakin suami kerja banting tulang, panas-panas di luar, bercucuran keringat ya. Buat apa capek-capek? Dokter misal, dokternya berkata, ini pasien mau sakit seperti apapun, separah apapun, saya tidak sentuh pun, kalau kata Allah sembuh. Datang pasien selanjutnya, cuman sakit panu. Uni tahu panu? Putih-putih. Kalau ini saya bukan, mungkin saya panu sekujur tubuh gitu. Sakit panu, dokternya 1000 orang, semuanya berusaha mengobati. Kalau kata Allah tidak sembuh, sembuh. Ya. Lalu dokternya ditanya, terus buat apa dokter mau ditelepon ke UGD tengah malam capek-capek datang? Kan bukan dokter yang nyembuhin, katanya Allah, buang-buang energi. Ya. Maka buat apa ini kita capek-capek tiap hari ada yang kerja, tiap hari tetap mengurus anaknya kadang tidak pernah berterima kasih. Buat apa capek-capek berikhtiar agar jadi amal soleh. Enak kalau begitu yang dikejar. Contoh-contoh ya. Ada orang yang seumur hidup seluruh keinginannya dikabul sama Allah. Jangankan berdoa menengadahkan tangan, baru ngelamun udah langsung dikabulin 5 menit kemudian bisa. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh yang diterima Allah. Berarti meninggal dapat apa? Pegel, capek doang di dunia, bak-bak sana sini. Di hadapan Allah gak mau bekal apa-apa. Padahal jadi di dunianya beneran kaya, beneran punya jabatan, beneran viral. Rugi tidak? Atau orang yang kedua, dari lahir sampai akhir hidupnya lebih sering tidak dikabul doanya, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan, bahkan setiap hembusan nafas jadi amal soleh karena selalu ingat Allah. Pulang bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci, dia yang disakiti. Kan ya, udahlah, bismillah. Yang penting jadi amal aja. Enak kalau kayak gitu ya. Maka ketika kita pengen berusaha, semuanya pengen hidup tenang, pengen bahagia, tapi kadang sesekali masih suka stres ya, menderita. Tahu nggak kenapa? Banyak sih alasannya, tapi salah satu kesimpulannya karena kita meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Nih survei ya, survei. Kita punya keinginan tidak? Allah punya keinginan tidak? Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Dari lahir sampai detik ini, dijawab jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, kok masih gampang kecewa juga? Padahal ada sebagian orang tercapai keinginannya, pengen punya jabatan, pengen kaya, beneran kaya. Emangnya setelah semuanya tercapai langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya gitu tanpa pernah sedih sekalipun? Maka ya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Nah, yang penting Allah suka. Ya.
Masya Allah. Hanya salah satu yang dilihat waktu masih di Thailand, di kehidupan yang lama, diperlihatkan oleh Allah segala hal yang menurut orang adalah sumber kesenangan, kebahagiaan, dicicipi, dimiliki, dan orang lain di sekeliling pun memiliki itu semua, bahkan ada yang lebih banyak, tapi tidak bahagia juga. Pernah melihat orang kaya masih stres? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas. Karena saya tidak sedang membicarakan suami ibu ya. Suami ibu soleh semua insya Allah ya. Kata orang kan katanya itu sumber kesenangan ya, tapi ternyata enggak juga. Saya nyari akhirnya siapa yang bahagianya tanpa alasan dan tanpa batas. Yang jawab orang ateis. Dia bilang, mana ada orang kayak gitu. Kalau ada pun itu paling cuma orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Bilangnya gitu. Saya mikir lagi, meskipun saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik, tapi kan nabi-nabinya ada yang bisa, orang-orang yang disebutnya suci, disebutnya nabi ya, suci dari dosa, masuk kalau orang Islam ya. Dan iya juga ya, mereka tuh pahala lebih banyak, perbuatan baik lebih banyak ya. Dosa jelas sedikit, bahkan terampuni dari dosa, tanpa dosa. Tapi ujiannya tetap lebih banyak daripada orang lain. Tapi tetap lebih baik akhlak dan kelakuannya daripada orang lain. Gak pernah satupun dari mereka nyesel gitu, tunduk, nyesel jadi nabi, atau gitu gak diambil lowongan ini. Meskipun bukan lowongannya jadi nabi ya. Maka mikir lagi, ya juga ya, ada orang-orang yang katanya soleh asli. Kita perhatiin orang yang benar-benar soleh, kok kayak gak pernah marah, gak pernah ngambek, gak pernah kecewa, gak pernah sedih, gak pernah ngeluh gitu ya. Meskipun udah berbuat baik, terus yang ditolong malah jahat kepada dirinya, tetap aja gitu berbuat baik ya. Kalau penasaran pun kita tanya, udah misalkan orang Sumbar ya, udah kan sudah berbuat baik, tapi dia malah jahat, kenapa tidak marah? Untuk apa saya marah? Pada main apa di atas? Gak apa-apa ya, untung yang main anak-anak mau aja. Kalau kita yang teriak-teriak baru kan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Tanya, kan udah berbuat baik tapi malah dijahatin, malah dizolimi, kenapa nggak marah? Kan dia yang zolim, masa dia yang zolim, saya yang dihukum Allah? Gak masuk akal ya. Tapi kan kamu jadi korban, dijahatin. Saya bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Banyak ya. Udah gitu pengen ke surga, ibadah segini-gininya, sholat 5 rakaat terus, istighfar kurang, sedekah apalagi. Terus pakai bekal apa saya ke surga? Kan berarti harus digugurkan ini dosa. Tahu-tahu dia zolim, gugur jadinya dosa ya. Jadinya dosa ya. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim transfer pahala, berarti pahala dia habis, dosa kita diangkut dia ya. Berarti alhamdulillah dia sedang mendekatkan saya ke surganya Allah. Makanya pengen nganterin kue bolu nih, ngasih ke orang itu. Tapi kan aibmu dibongkar oleh dia. Aib yang dia sebutkan lebih sedikit daripada aib saya yang lain. Allah tahu kok saya siapa. Ketika sendirian pernah berbuat apa aja, enggak dibongkar sama Allah. Kenapa harus marah sambil dibongkar? Saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Coba lihat ya, dia sampai begadang
tidak makan hanya untuk mencari aib-aib saya yang lama, dicari foto-foto yang lama di Facebook, terus ketemu. Begitu ketemu, dibongkar ke orang-orang. Maka saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Lihat, orang jadi baik kan karena dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Maka berarti luar biasa dia pengorbanannya. Kok dia cinta banget sih sama aku, bela-belain nyari aibku ya. Coba orang yang aku cinta sama kita, ada gak yang ngabisin waktu 24 jam mencari keburukan kita? Enggak tuh. Berarti dia kecintaan yang lebih besar itu luar biasa. Tapi kan zalim orang jadi mencaci maki kan, tenang aja. Emangnya kalau dicaci langsung berubah? Denis, monyong kan, mulut saya langsung maju gitu. Begini aja. Nah, malah dia yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Tenang aja. Dipuji sama, dipuji juga. Kadang dipuji juga ada maunya. Alhamdulillah. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak sekali hidup, Masya Allah. Capek ya. Kata kan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Jadi orang mau komen, gimana? Ya alhamdulillah. Ingat cerita yang itu? Ayah, anak laki-laki sama keledai satu. Ya. Jalan kaki dua-duanya, keledainya tidak dinaikin, diomongin bodoh orang teh. Ada keledai bukannya ditaikin, nggak ditaikin. Ya udah, ayahnya naik. Orang lagi lewat, anak kurang, ayah ke ayah nggak perhatian sama anaknya. Masa anaknya dibiarin jalan? Ya. Akhirnya anaknya naik, bapaknya jalan. Anak nggak tahu diri, bapaknya dibiarin jalan. Akhirnya naik dua-duanya, tidak berperi kehewanan. Ya gitu ya. Masa keledai segede gitu dinaikin dua orang? Gimana tuh ya? Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Ya. Tapi ya Allah ya surga. Ya. Bu. Ya, jawab ya. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu. Nggak jadinya. Nyadar nggak? Kita kadang suka loh sama yang palsu. Tahu contoh yang palsu tahu? Nih kalau kumpul kadang reunian atau gimana, terus ada ucapan dari seseorang, ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Bu, apa menurut ibu itu ucapan yang asli? Fakta? Bukan. Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda? Itu gimana ceritanya? Tapi kadang kita mah senang tuh ngedengerin yang kayak gitu. Nyampe toilet ngaca, iya juga ya. Muji juga kadang, ya sekolah ya Ustaz. Muji, Masya Allah, ibu terlihat awet muda, berapa sih usianya? Aku udah 42 loh kok. Masa? Kayak 41,5 ya? Lumayan lah, setengah tahun juga bisa beramal. Berapa kali sholat setengah tahun? Kadang hati-hati, ada udang di balik bakwan. Setelah memuji, ternyata ada bisikan malu. Bu, boleh pinjam kopi dulu nggak ya? Hati-hati ya, Insya Allah. Ya anggaplah dikasih itu ya, tuh. Nah, silakan Uni pakai aja ya. Oh, Masya Allah, Uni memang manusia terbaik. Lebay ya. Udah, terima kasih. Besoknya nggak sengaja, nggak janjian, qadarullah ketemu di pasar. Kita cuma berniat nyapa. Assalamualaikum. Dia kaget, langsung pergi lagi gitu ya. Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Tapi
Kalau ukurnya dari udah keluar duit, dibantu, dia pura-pura nggak kenal, sakit hati. Tapi coba lihat ya, dari sudut pandang yang lain nih. Waktu kita minjemin dia uang, dicatat jadi amal nggak sama malaikat? Catat, berarti nggak mungkin malaikatnya ketiduran, jadi pahala insya Allah. Satu dapat pahala. Besok ketemu sama orang yang sama, dia malah pura-pura nggak kenal, menyakitkan. Dalam Islam kepahitan cuma dua ujungnya. Satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat. Dari kejadian tadi, sakit hatinya kita jadi menggugur dosa nggak? Berarti dari kejadian tadi dapat dua hal. Satu dapat pahala, satu dapat menggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Kalau masih ngambek, kudu berani menampar diri sendiri. Kenapa ngambek? Duitnya juga dari Allah. Kalau memang itu aslinya setiap kali kita sedekah, bukan kita yang dermawan, tapi memang kata Allah ada uang, ada rezeki orang tersebut yang dititipkan di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana nyampe demi Allah ke orang itu? Nggak mungkin enggak. Ya. Jadi ternyata kan aslinya Allah yang sedekah kepada orang itu. Terus kita yang diizinin jadi jalan, diizinin kecipratan pahalanya, maha baiknya Allah. Asal syaratnya satu, hilang aja udah, jangan ngaku-ngaku. Ya. Nih, pertanyaan sederhana ya, nolongin orang, pilih mana? Dia memuji tapi tidak dapat pahala, atau dia tidak memuji tapi dapat pahala? Pilih pujian atau pahala? Nah, emang tahu bentuk pahala kayak gimana? Meskipun selama ini nggak tahu apakah pahala itu kotak-kotak, bulat, segitiga, nggak tahu, tetap aja kita kejar, ya kan? Kalau di hati masih ada iman. Ya. Nah kalau kita masih ngambek, benar kata Imam Ibnu Taimiyah ya, orang kalau masih mudah sedih, mudah mengeluh, dua alasannya. Satu, karena ia membaguskan dunianya. Dua, lalu menghancurkan akhiratnya. Baguskan dunia, hancurkan akhirat. Ini ya contoh-contoh. Kita pasti pulang tidak? Pasti. Jangankan pulang ke akhirat, habis ini juga pasti pulang ke rumah. Ya. Kita pasti pengen pulang ke rumah, kampung halaman kita yang asli. Insya Allah mudah-mudahan pulang ke surganya Allah. Ya. Ibarat gini ya, ada rumah di ujung, rumah kita di ujung jalan. Untuk bisa pergi ke rumah itu harus naik jembatan. Ada tidak orang yang sengaja mempercantik jembatannya? Jembatannya dikasih karpet, lampu sorot, tanaman hias, pegangannya dari emas, tapi rumahnya dibiarkan bobrok. Pintunya bolong, jendelanya lepas, atapnya bocor, temboknya retak. Bukankah secantik-cantik yang jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Iya, pasti pengennya tinggal di rumah. Tapi, nah dunia yang lagi kita jalanin ini, ya ini kita lagi di jembatan. Kalau kita sibuk mempercantik jembatannya aja, melupakan rumahnya, kan agak lucu ya. Katanya pengen pulang ke rumah, gak pengen tinggal di jembatan, tapi jembatannya terus dipercantik. Bukan gak boleh punya, enggak, mangga silakan. Para sahabat Nabi kalau pengen jujur, pengennya 24 jam sama Nabi, ibadah aja terus. Tapi enggak, kamu sana ke medan perang, menguasai peperangan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kamu menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang pengen ikut perang, nggak bisa. Kamu tugasnya menuntut ilmu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada perannya tuh masing-masing, terserah. Tapi yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, asli ya. Kenapa setiap kali acara dibuka dengan ucapan, yuk kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya kok cuma dua itu aja? Emangnya punya duit gak nikmat? Punya jabatan gak nikmat? Setelah kita renungkan, karena memang hanya iman dan Islam lah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya benar? Enggak. Tapi kalau gara-gara salah menggunakan hartanya ada? Ya. Menyalahgunakan jabatan ada? Makanya berarti aslinya yang sedang kita alami, jalani, miliki, semuanya masih belum menjadi nikmat, tapi masih berupa ujian. Ulangi? Ujian. Ya. Contoh ya,
ibu tiba-tiba di SMS sama suami, istri ya, istri kan, iya suami, benar kan, istri sama suami ya. Ada apa gini uang belanja dinaikkan ya jadi 20 juta per minggu. Mudah kan dengan ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan udah bahagia. Makanya senang nonton drama, karena hanya di drama mafia tapi glowing, namanya Vincenzo ya. Seperti itu ya. Nih Uni, ibu, bunda, uang belanja dinaikkan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Semenjak uangnya bertambah banyak, jadi bayar zakat, berkurban, dan lain-lain. Ya. Coba, uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi loh, karena nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duit itu pertolongan dari Allah misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Atau suami misalkan, ya, di SMS sama bosnya, wan karyawan, ya. Dipanggilnya karyawan, dipanggilnya wan. Ya. Ada apa tuh? Direktur. Ya. Besok kamu saya naikkan jabatan ya, jadi atasan saya. Ya. Bu, Pak, naik jabatan nikmat tidak? Nikmat bukan? Ujian sama ya. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Gitu. Ya. Karena kalau naik jabatan yang malah jadi menyalahgunakan, ya rugi. Tapi kalau digunakan buat kebaikan, ya mari kita perdengarkan kepala kita yang baru, sambutan. Perhatikan semuanya. Mulai akhir bulan ini gaji kalian semua saya potong 2,5%. Karena untuk bayar zakat. Dia udah ngitung tuh, gaji karyawan saya segini, perusahaan gede, gaji gede-gede, tapi gak pada mau bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, udah bayar dong zakat, siapa kamu ngatur-ngatur? Tapi kalau yang ngomong atasannya dijadikan peraturan, mau gimana? Ya tentu untuk karyawan yang muslim saja, yang tidak muslim kan bukan mukallaf, tidak dikenai kewajiban syariat, jadi nggak harus bayar zakat. Ya. Mumpung jadi atasan, ya. Mumpung mumpung bisa buat peraturan, ya. Bismillah. Allah suka, ya. Kalau tidak terima, capek luar biasa. Ya. Contoh, ibu tidak suka terlihat membesar, maka tiap kali foto tahan nafas, capek bukan? Capek gak bu? Capek. Sudah siap kameranya? Jangan lupa tahan nafas ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen, kurang dibawa juga. Bunda tahu benda yang namanya korset? Tahu? Apa fungsinya? Biar langsing. Enak gak? Nyaman gak dipakainya? Tapi gak apa-apa demi ya. Luar biasa. Saya boleh survei bunda-bunda boleh? Mumpung ketemu majelis taklim yang ada ibu-ibunya ini ya. Boleh survei? Boleh. Pertanyaannya sederhana ya. Kalau ibu-ibu, kenapa ibu-ibu tuh kalau foto gak bisa 1 kali? Sekali tetap aja 3 kalinya. Belum timernya 5 detik. Nih, nanti setelah nyampe rumah dilihat fotonya, oh ternyata ada 74 ya. Emang diposting semua? Enggak kan? Berapa yang dipajang di status? 1. Terus foto 74 kali itu buat apa? Ya. Contoh ya, ibu foto 10 orang bu ya. Yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri. Mau diulang kan? Ya. Foto yang kedua, yang 9 udah sempurna, tapi ibu merem sendiri. Kebalik. Yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya.
Inilah ras terkuat di muka bumi. Sen kiri belok kanan kita nggak boleh marah ya. Makanya kalau berkurban itu harus yang jantan kan? Karena betina itu jangankan berkorban, mengalah pun tidak mau. Maaf ya. Tapi ya begitu lah ya. Selagi belum Allah yang jadi tujuannya ya, rugi gitu. Kayak izinnya nyampe ke sini sampai malam misalkan ya, terus nyampe dari sini pulang-pulang karena salah niat maka tidak jadi amal soleh di sisi Allah. Itu buat apa? Udah pada capek-capek datang ke sini. Izin ya. Waktu ngaji tentang bab niat di tafsirnya Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi dengan waktu itu ngajinya dengan Ustaz Budi Ashari, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menceritakan ketika Imam Qurtubi bicara tentang bab niat, beliau berikan 3 contoh. 1, kalau ada orang toharoh, baik dia mandi wajib atau wudu dengan niat untuk mendinginkan dirinya. Siang hari panas, kayaknya wudu tuh seger banget. Sekalian habis wudu memang azan, lalu dia sholat. Beneran sholat, tapi ada niatan untuk tadi pengen ngadem aja. Maka kata Imam Al-Qurtubi, niat seperti itu tidak cukup untuk amalan yang diterima oleh Allah. 1. 2, jika ada, beliau beri contoh lagi, kalau ada orang yang saum, puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, sekalian besok hari Senin misalkan puasa Senin, puasa Sunat, sama menurut beliau itu tidak cukup untuk membuat amalanmu diterima oleh Allah. 2. Yang ketiga, jika ada seorang imam sholat ketika ruku, kalau lagi ruku kan bisa kelihatan orang di belakangnya baru datang, dan dia sengaja memperlama rukunya, agar orang lain bisa masbuk. Karena kalau masbuknya waktu ruku kan gak harus mengulang rakaat kan. Maka kata Imam Al-Qurtubi sekali lagi, itu tidak cukup untuk diterima, tidak boleh beliau lakukan. Pendapat beliau ya, pendapat ulama fikih yang lain secara aturan syariatnya bisa jadi ada yang membolehkan. Tapi ini cara beliau dalam menjaga niat tuh nyampe segitunya. Karena kita tahu itu 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat dari mana? Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Lalu kalau kita melakukan ibadah dengan ada niatan selain untuk Allah, beliau ragu amalan itu bisa diterima. Kok kan ada hadis-hadis atau riwayat yang menceritakan pelacur memberi minum seekor anjing aja diampuni, itu iya, maha baiknya Allah. Tapi Imam Qurtubi tidak berani merasa dirinya layak mendapatkan ampunan tersebut. Bukankah merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu jadi ciri orang soleh? Ya. Kita lihat bagaimana Imam At-Tirmidzi diriwayatkan beliau itu wafat dalam keadaan buta. Kenapa? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Apa yang beliau tangisi? Takut pulang ke hadapan Allah bekalnya tidak cukup. Apanya yang tidak cukup? Wahai imam, perawi hadis, ahli hafal Al-Quran, tapi segitu menangis sampai buta, itu gimana cara nangisnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bicara dengan sebatang ranting diambil. Sungguh nikmat menjadi dirimu wahai ranting. Sahabat yang lain melihatnya, kenapa nikmat menjadi ranting wahai Amirul Mukminin? Ranting ini nikmat karena ia tidak akan dihisab oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga tanpa kecuali satu orang saja, maka aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Masa Umar bin Khattab yang merasa seperti itu?
manusia yang Nabi sebutkan kalau beliau bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi selain beliau, maka orangnya pasti Umar, kata Nabi. Tapi ngerasa lunduk di hadapan Allah itu sampai segitunya. Masya Allah. Sehingga Masya Allah, cara mereka memandang diri itu luar biasa. Sehingga sebagaimana keadaan ayat yang paling menenangkan ketika dulu bertobat dari kehidupan yang lama, yang menemukan ayat di Quran surat ke-35, surat Fatir. Itu satu surat sebelum Yasin ya. Pas di ayat terakhir, ayat 45. Surat 35 ayat 45. Nih. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Apa artinya? Jikalau sekiranya Allah menghukum manusia atas dosanya, jadi ibarat setiap kali habis dosa kontan langsung datang hukumannya, maka apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maka nanti kalau pengen lihat ayatnya, surat 35 ayat 45. Kalau di Quran standar pas pojok kiri atas sebelum Yasin. Ya. Berarti maknanya dua. Satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata kita tuh layak dimatikan oleh Allah berdasarkan ayat tadi. Tapi kenapa kita masih ramai seperti ini? Walakin yu'akhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Maka melihatnya dua sudut pandang nih. Kalau untuk diri sendiri, ya Allah, mungkin sesekali kita pernah merasa, sampai kapan saya hidup kayak gini? Sadar yang saya lakukan itu salah, pengen bertobat, pengen kembali, tapi diampuni enggak ya? Saya layak gak sih diampunin sama Allah? Apakah Allah bisa mengampuni dosa saya? Hati-hati. Kalau pernah punya pikiran seperti itu was-was syaitan. Kenapa? Karena syaitan gak suka kita tobat. Tapi syaitan juga gak bisa ngapa-ngapain kalau kita tobat. Ada itu ketika orang sholat ditendang sama setannya. Wah, pengen tetap sholat, aku wudu dulu. Di tempat wudunya digebukin sama setannya, di sliding, dicubit ginjalnya, dipukul ya. Enggak. Karena dia nggak bisa apa-apa, makanya cuma bisa dikasih was-was. Munafik, tobat, ntar juga maksiat lagi. Nggak usah kepalang basah, nyemplung aja sekalian. Itu kan kompornya. Nggak usah itulah. Kalau ada yang di rumahnya menyalakan Al-Quran, murotal, ada MP3 alatnya, 24 jam nyala terus. Itu setan nggak betah. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Horor juga kalau bisa mati sendiri. Ya. Dia nggak betah, tapi gimana? Paling cuma bisa kasih kompor, was-was, bosen nih, Quran menurut, ganti dong yang lain. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau. Pengen tetap Al-Quran, apa dibanting gitu? Quran enggak diapa-apain. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Ya bisa apa? Jadi udah. Karena toh kalau memang Allah sudah segitu bencinya sama kita berdasarkan ayat yang tadi, matiin aja langsung pas lagi maksiat. Ini kita diri ini hidup udah berapa kali maksiat, masih aja hidup sampai sekarang, bahkan diizinkan ngaji di sini. Apa karena diri ini baik? Tidak sama sekali, Allah aja Maha Penyayang. Masih diizinin untuk memperbaiki diri. Kabar baiknya Allah nggak pernah benci orangnya, cuman benci perbuatannya. Selevel Fir'aun aja, saking sayangnya Allah, sampai beliau doang tuh yang dikirimin 2 orang nabi. Tapi ya, sampai ada riwayat dari guru kami menceritakan bahwa ketika Fir'aun mau mati, lalu kan disumpal mulutnya oleh malaikat Jibril dengan tanah. Agar apa? Agar ia tidak bisa mengucap kalimat pertobatan. Karena kalau sampai detik terakhir hidupnya manusia sedurhaka itu dia bertobat, Allah punya kuasa untuk mengampuninya. Saking Allah penyayangnya Allah segitunya.
Dan udah jelas contohnya Firaun, karena nggak ada yang lebih parah lagi dari Firaun. Kalau ada istri berkata, "Oh, suami saya lebih parah dari Firaun," bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Kenapa Firaun udah nggak ada yang paling parah, udah paling parah itu soalnya orang itu. Ya. Itu kalau ke diri ya, kalau Allah sudah benci sama kita, udah Allah ampuni. Ya. Kalau ngelihat dari sudut pandang orang lain, nah ini juga sama. Misalkan ada orang berkata, "Kok tahu nggak saya ngelihat dia maksiat? Nih saya rekam, ada buktinya tuh. Ini orang yang maksiat kayak gini nerakanya belah mana kok?" Nah, alhamdulillah ya. Sedangkan ini kita tinggal tanya balik aja, itu yang kamu lihat lagi maksiat, dia masih hidup nggak sekarang? Masih sih. Maka sederhana, berarti kata Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik langit dan bumi saja masih kasih dia kesempatan. Siapa apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh yang kamu nafik tuh yang kayak gitu tuh pasti keterangan Allah enggak. Satu, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Dua, kalau memang Allah udah benci sama orang itu, mudah Allah matikan. Kenapa dia habis maksiat masih hidup? Tahu orang manusia yang paling rugi seperti apa? Ada orang misalkan maksiat, benar dia maksiat, mengakui, benar-benar kita lihat pakai mata kepala kita dia beneran maksiat. Lalu malamnya tobat. Kita yang melihat masih gibahin orang itu sampai bulan depan. Yang maksiat orang, yang dosa kita. Iya maksiat beneran, tapi kalau malamnya ternyata sholat tahajud, nangis sejadi-jadinya, bertobat ke hadapan Allah, bisa jadi diampuni. Terus kita yang nggak maksiat, cuma ngelihat dia maksiat, kita gibahin sampai bulan depan. Orang-orang yang maksiatnya udah tobat diampuni, kita yang nggak maksiat malah dapat dosa gara-gara maksiat orang itu. Rugi kan? Bisa rugi-ruginya orang. Kesok lah, lihat yang tobat, lihat yang bingung mau kemana. Ada orang tuh tobat tuh bingung loh, ya. Kadang pengen di mana? Iya tahu tempat yang baik tuh di masjid, pengen ini. Kadang ngelihat akhwat, ya Allah pengen tobat, memang belum pernah punya gamis, gak punya mukena, tapi tahu pengen memperbaiki diri. Nyampe masjid, orang-orang yang seharusnya katanya paling dekat sama Allah di masjid, kalau mencibir, yang bener aja masa ke masjid kayak gitu penampilan. Lu jangan motorin masjid, alhamdulillah. Ya. Dianggap najis, dianggap benar, alhamdulillah. Ya. Izinnya kadang itulah halus setipu dari syaitan ya. Ini setan gak suka kita ngaji kayak gini nih Pak ya. Tapi sulit bagi syaitan membuat kita beres ngaji langsung merampok rame-rame. Susah ya. Terus gimana cara setan gugurin pahala kita nih? Udah sholat, udah ngaji ya. Gimana cari paling gampangnya? Dikasih was-was, ngerasa diri lebih suci dari orang lain. Beres pulang dari masjid, ketemu papasan sama tetangga yang selalu kita lihat rumahnya dekat sama masjid, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Mulai nggak ngucap, tapi dalam hati doang. Ngaco orang deh, nyari duit aja kerjaannya, nyari gelap sampai gelap, nggak pernah kelihatan di masjid. Ketemu orangnya masuk dalam hati bergumam tuh, aneh orang, tidak semulia saya. Padahal kita nggak tahu dia bisa jadi memang iya nyari duit dari gelap sampai gelap. Tapi ternyata 5 waktunya terjaga, siapa tahu. Orang sekarang masjid di mana-mana banyak kok. Malam kita tidur ngorok, dia ternyata sholat malam gak ada yang tahu. Dan kenapa dia harus kerja dari malam sampai malam, dari gelap sampai gelap, sebelum subuh sampai setelah isya baru pulang? Ternyata orang yatim piatu, dia anak paling besar dari 5 bersaudara, dia jadi tumpuan bagi adik-adiknya masih belajar semua. Jadi kami ini hidup kayak gitu, banget kan sih. Ada yang tahu. Yang udah di masjid misalkan, kenapa bisa di masjid? Ya alhamdulillah kerjaannya suami saya enak, fleksibel. Kok bisa suaminya fleksibel kerjaannya? Ya kan sekolahnya tinggi, jadi posisinya enak, kualitasnya jadi enak. Kenapa bisa sekolah tinggi? Alhamdulillah orang tua kami mampu dulu. Kok orang tuanya bisa mampu? Ya Allah sih yang ngasih bantuan, diberikan kemudahan, rezeki. Nah, terus akhirnya kita yang sudah berada di masjid ini, apa karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong. Tolong.
Allah nggak tahu ya Allah, hasil akhir seseorang seperti apa ya. Dan ya insya Allah karena sederhana ya, kayak ngaji seperti ini. Seperti apa kok ngaji yang sukses? Apakah ngaji yang selepas pertemuan ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya? Bagus kalau bisa. Tapi yang lebih baik lagi adalah yang setelah ngaji ini, pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Atau bisa jadi ada yang di luar, entah sambil jualan, dipikul dan lain-lain, karena sepi, jadi sambil duduk dan duduk di masjid, kedengaran suara ini dari dalam keluar. Pulang-pulang dia yang tambah-tambah, berarti dia yang berhasil ngaji. Daripada mungkin yang isi, mohon maaf sudah berada di dalam masjid, tapi ngerasa apa sih itu kok yang diomongin udah tahu semua, basi. Pulang-pulang tidak tambah takwa, mungkin masih ada yang salah. Ya. Tapi ringan sih dakwah itu. Iya ujiannya berat, tapi aslinya dakwah itu baru jadi terasa berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil lah tuh. Ya. Udah ngaji, udah gimana? Ketemu sama orang yang masih ada salah, terus mewajibin dia harus tambah takwa setelah ketemu kita, aduh mustahil juga. Karena memang perintah Allahnya, fadzakir innama anta mudzakir. Quran surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 21 ini. Ingatkan, sampaikan tugas semuanya, ingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Karena kalau memang manusia punya kekuasaan untuk mengubah manusia lainnya dengan pasti, maka harusnya satu dunia ini sudah soleh seluruhnya berkat dakwahnya Nabi. Enggak, tapi tetap aja. Terus gimana? Udah sampein orang jadi baik, Allah yang mengubah, bukan kita. Jangan ngaku-ngaku. Ya. Orang tidak jadi baik, selagi niatnya benar, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Kita meninggal, syarat masuk surganya bukan ditanya berapa orang yang sudah kamu mualafkan, kan? Bukan. Ini ngaji kayak gini, izin. Bagi yang berbicara, ngaji yang paling suksesnya kayak gimana? Yang paling ikhlas, ya, karena Allah. Bukan yang paling banyak jemaah, sama sekali. Nanti jemaahnya bisa jadi dapat kebaikan dari yang disampaikan, yang bicara malah tergelincir sendiri gara-gara salah niat. Niat itu ya Allah. Sampai Imam Qurtubi jelasin kayak tadi kan, ketika ngaji tentang itu, ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima? Ya. Bu, masih pengen foto-foto? Boleh, bukan nggak boleh ya. Cuman ya, tapi mudah-mudahan semuanya niatnya dilakukan ya. Masya Allah. Ketika enak-enak sekali kalau sudah tujuannya Allah aja yang jadi tujuannya. Mau diapain juga udah terserah. Yang penting Allah suka. Pola pikirnya hidupnya sudah berubah. Dulu dia bertanya apakah aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Standar bahagianya sudah bukan apa lagi yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Enak. Selama ini kita tadi udah survei kan, lebih banyak kejar keinginan diri, tapi tidak bahagia juga. Ya isilah. Yang penting tambah takwa, tambah lillah, sisanya udah Allah yang tentuin. Ingat ya, kita itu tidak pernah disuruh oleh Allah menentukan takdir. Tidak pernah. Kita hanya disuruh ya sok ikhtiar. Ingat di surat Maryam surat ke-19, ketika beliau sudah tiba-tiba hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki, ya. Balam syashni bashar, tidak pernah disentuh, tahu-tahu hamil. Biasa omongan netizen, ya ukhta Harun, ya saudaranya Harun, saudara kamu nggak ada yang begitu, kamu tahu-tahu hamil. Kabur, beliau juga melarikan diri sampai berkata, alangkah baiknya jika aku mati saja dan aku tidak dikenal. Capek, hamil gede, mules, bersandar di pohon kurma, butuh makanan. Kata Allah, wahuzzi, dan goyang-goyangkanlah, lalu jatuh kurmanya. Coba Pak, bentar, kebayang pohon kurma matang gede, segede apa? Digoyang-goyangin pohon kurmanya, bisa jatuh nggak itu kurmanya? Bisa. Udah pernah dites, laki-laki berbadan gede menggoncang-goncangkan pohon kurma, nggak jatuh tuh itu kurma.
memang cara panennya ya naik ke atas, dipetik, dipotong. Ini gimana ceritanya? Wanita hamil, mules lagi mules-mulesnya, hamil gede, bersandar di pohon kurma, ngegoyangin pohon kurma. Emang tenaganya segede apa? Jatuh tuh kurmanya. Pas ngaji tafsir ayat ini, kata guru kami, ini ayat tentang tawakal. Allah gak pernah menyuruh Maryam untuk menjatuhkan kurmanya. Allah cuma menyuruh Maryam untuk gerak, kamu goyang-goyangin. Masalah hasil Allah yang atur. Kapan kita disuruh nentuin takdir itu? Misalnya dapetin kamu 1 miliar, dapetin kamu jabatan itu, enggak. Kalau cuma kamu ikhtiar, udah sok gerak, singlillah, ya hasil udah Allah yang aturin. Ya. Sejauh ini kita hidup banyak pertolongan Allah kok diatur nih. Makan, kebayang Pak kalau kita makan wortel keluar wortel, aneh juga kan? Tapi kita makan wortel, butuh vitamin A-nya, nyampe usus, diserap vitaminnya, disalurkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan, kebaikannya diambil, ampasnya dibuang. Ketika pengen dibuang, dikasih sinyal sempurna, mules. Mules itu pertolongan luar biasa dari Allah. Coba secanggih-canggihnya masa depan misalnya, perutnya bisa dikonekin pakai bluetooth ke handphonenya, ya. Ketika waktunya buang air, handphonenya bunyi. Waktunya buang air, gitu ya. Lagi tidur, gak akan bangun, tahu-tahu bau. Coba, mules adalah sinyal sempurna untuk kita ke toilet. Mau sengantuk apapun berangkat tuh. Coba, seganteng-gantengnya orang, gagah wibawa, gak punya sinyal mules, tahu-tahu los, ini bau, tahu-tahu. Gak ada wibawanya. Kenapa jadi ngomong ini ya? Maaf ya. Jadi ngomongin mulus deh. Tapi gitu ya. Kebayang kalau masalah pencernaan aja kita disuruh ngurus diri sendiri, ya. Beres makan kita begini, ya betapa. Udah lagi apa? Betapa. Saya lagi emang kurang enak, makanya saya butuh vitamin A dari wortel. Nah ini pas nih, wortelnya baru nyampe usus, bentar lagi saya serap vitaminnya. Gitu ya. Nah, tinggal saya arahkan nih ke mata. Ya, diajak ngobrol sih jadi belok kena kuping. Coba, repot ya? Asli. Kita makan apapun, sisanya sibuk beraktivitas. Tetap Allah aturi nutrisinya diambil, ampasnya dibuang, tanpa mikir, tanpa minta, tanpa doa, kadang sambil maksiat. Ajib tuh, ya. Canggih Allah mah. Ya. Atur selesai. Berbadan 2 diatur, mana yang ke janin, mana yang ke si ibunya. Nggak berat sebelah. Nafas nih ya, kita ngirup ini kan nggak cuma ada oksigen di. Waktu di kelas 3 SD itu masih ingat pelajaran IPA. Oksigen hanya 20-21%. Sisanya 78-79% adalah nitrogen. Sisa 1%-nya adalah gas-gas lain. So, kita menghirup nih, butuhnya oksigen doang. Oh, si paru-paru ngerti mana yang oksigen, mana yang bukan. Gak ada tulisannya, berterbangan. Ada bau ketek orang, bau mie goreng, bau apa segala ya. Kita hirup masuk gak bisa bedain. Tapi akhirnya yang diambil oksigen doang. Itu siapa yang ngaturin? Kira ada penjelasannya secara biologi jauh berabad-abad setelah firman Allah turunnya. Barulah dijelaskan oleh orang biologi. Karena ternyata kok di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan O2, oksigen. Jadi kita menghirup apapun, masuk tuh segala macam di paru-paru, ke bronkus, bronchiolus, alveolus, dijemput sama darah masuk ke paru-paru. Yang diambil sama darah ketika darah dan udara itu bertemu hanya oksigennya saja karena di dalamnya ada hemoglobin. Lalu diaturkan, disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Setelah selesai, CO2-nya, karbon dioksidanya diantarkan lagi ke paru-paru, lalu dihembuskan lagi keluar. Sambil ngomong ya tetap terjadi ini. Tanpa minta, kadang sambil maksiat. Karena ketika orang soleh terdahulu ditanya, siapa Allah itu bagimu? Dia menjawab, ialah Allah yang tetap memasukkan udara ke ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianati. Iyalah, menurut sama Allah ya. Yang penting Allah suka, sisanya Allah yang atur ya.
disyukuri karena pengen tambahkan, ya udah berarti disyukuri. Dengan disyukuri nikmatnya bertambah. Dua, malu juga kalau nggak syukur, aslinya dari Allah bukan dari kitanya. Terus kita nggak berterima kasih kepada Allah, kita sendiri tidak suka kalau misalkan ada orang yang tidak tahu diri, maka ya sudah tinggal disyukuri. Kekurangan, kalau kita pengen jujur, kekurangan itu aslinya, ya, kita ngerasa sedih, ya karena kita aja yang meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita suka. Percuma kok gaji 20 juta, saya baru bahagia itu nanti kalau rumahnya udah sebesar itu. Karena standar bahagianya adalah yang dia suka, rumah sebesar itu, maka gaji 20 juta pun jadi penderitaan bagi diri. Jadi kalau pengen, itu udah nikmatnya, bahagianya dikejar bukan apa yang dirinya suka, tapi apa yang Allah suka. Ya. Itu mungkin sedikit udah bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini gimana, langsung ditutup aja. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Bunda, Uni yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Murni seluruhnya dari kedua diri ini tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan Ramadan terakhir. Kalaupun tidak, semoga Allah kumpulkan kita lagi kelak di surganya Allah. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.